berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saudara sedang bergumul dengan masalah, dengan situasi apapun dalam hidupmu, jangan ragu untuk datang kepada Dia, karena Tuhan itu Bapa yang membuka hatinya senantiasa untuk bersekutu dengan kita. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memberi engkau kekuatan yang baru dan jiwamu menjadi segar kembali. Tuhan Yesus senantiasa berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan biarkan masalah apapun itu menjadi tanggunganmu sendiri. Tuhan ingin saudara mengatasinya bersama-sama dengan Dia. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu sehingga kami dalam posisi sebagai pribadi-pribadi yang beroleh janji yang luar biasa dari Tuhan. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bahkan kami tidak perlu menjalani hidup kami sendirian, berjuang terhadap semua masalah karena Engkau ada di pihak kami. Engkau ingin menolong kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, beban berat yang sedang kami alami saat ini karena kami percaya Engkau sungguh-sungguh Bapa yang bisa diandalkan, Bapa yang layak selalu dipercaya, Bapa yang tidak pernah melupakan janji-janji yang Kau nyatakan kepada kami. Kami sangat percaya ada pertolongan akan terjadi, ada jalan keluar terbaik akan kami alami ketika kami datang kepadamu. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam hidup kami, lewat setiap pekerjaan yang Engkau lakukan dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Janji-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tetapi kadang-kadang ada di antara kita yang menjadi takut karena penolakan, karena reaksi buruk. Bahkan ada akhirnya menyerah, udah nggak usah bersaksi, berdoa aja lah untuk mereka. Kondisi seperti ini sering dialami bagi orang Kristen yang memang ingin bersaksi. Seringkali itu terjadi dan melemahkan semangat kita untuk terus bersaksi. Seharusnya kita tidak boleh menyerah karena bersaksi adalah panggilan hidup kita dan itu bagian dari tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mungkin ada yang bercerita yang mirip saya katakan tadi, ingin bersaksi lalu ada penolakan, kemudian akhirnya menjadi kurang semangat lagi karena dia sudah tulus sebenarnya ketika cerita atau ketika coba melayani seseorang. Ada nggak? Gitu? Ada Pak, Ya. Pak. Jadi ada seorang Kristen yang dengan tulus hati dia tetangganya sih ya Pak yang mengalami satu musibah. Nah dia nggak ada berpikir yang lain-lain sih, memang dia dengan ketulusan hatinya, dengan kasih yang dari Bapa yang ada di dalam hatinya, dia mau menolong gitu ya Pak. Tapi memang kebetulan tetangganya itu bukan beragama Kristen. Nah yang tadi Bapak bilang penolakan itu terjadi, dia betul-betul tertolak, langsung mereka tuh nggak mau terima segala pertolongan dan kebaikannya si orang Kristen itu karena si orang ini dia beragama Kristen. Jadi kayak langsung takut atau gimana, nggak ngerti tuh Pak. Seperti itu Pak. Iya. Ada ketakutan, ini kristenisasi gitu ya, sehingga kita berbuat baik pun dicurigai orang gitu ya. Tuhan ingin kita bersaksi. Namanya bersaksi itu kan menceritakan apa yang kita alami, menceritakan apa yang kita lihat. Jadi kita saksi itu kan seperti itu, hanya berbagi sukacita, berbagi kebenaran dan kasih Tuhan. Kan sesuatu yang baik, tetapi memang kabar baik itu akan ditolak oleh dunia. Itu akan terjadi terus-menerus. Tetapi kita tidak boleh berhenti mengabarkan kabar baik, kita tidak boleh berhenti untuk menyerah dengan penolakan itu, kita tidak boleh berhenti berbuat baik karena kita memang sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus terus melangkah. Nah, lalu kenapa ya Pak ada orang-orang yang menolak kebaikan dari Tuhan itu? Ada orang yang menolak kebaikan Tuhan, pasti ada banyak alasannya ya. Coba kita perhatikan Yohanes. Ada gambaran mengapa ada orang-orang yang menolak Tuhan padahal mereka sudah melihat bahkan mungkin mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan ya. Yohanes pasal yang ke-11 kalau perikop lengkapnya ayat 45 sampai 57. Tetapi kita akan membacanya sampai ayat 50 saja. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Saudara, dari beberapa ayat ini kita bisa mengerti mengapa orang menolak Yesus. Padahal Yesus sudah lakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus mendemonstrasikan kasihnya, belas kasihannya yang luar biasa kepada
keluarga Lazarus, kepada Maria dan Marta yang begitu berduka cita karena kehilangan saudara yang dia kasih. Yesus sampai menangis ketika melihat betapa mereka sedih hati luar biasa. Mereka melihat belas kasihan Yesus. Mereka mendengar perkataan-perkataan Yesus, sama sekali tidak ada kebohongan. Sama sekali tidak menebarkan berita palsu atau kebencian. Hanya menyatakan kebenaran, menyatakan kasih, menyatakan belas kasihan. Kemudian mereka juga melihat Yesus mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Sehingga Lazarus yang mati itu bisa hidup kembali. Bangkit hanya mendengar perkataan Yesus. Lazarus keluar dari kubur itu. Lazarus langsung bangkit, hidup lagi. Bukankah itu demonstrasi yang luar biasa tentang kasih, kebenaran, dan kuasa Allah yang luar biasa melalui kehadiran Yesus Kristus? Tetapi kenapa ada orang yang tetap tidak mau percaya? Saat itu ada sebagian percaya, tetapi ternyata ada banyak yang tidak mau percaya. Kalau kita lihat dari beberapa ayat itu, kita bisa simpulkan. Yang pertama, orang menolak Yesus itu karena mengeraskan hatinya. Orang yang mengeraskan hatinya itu bukan karena dia tidak mendengar kebenaran. Bukan karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan Yesus itu betul, yang dikatakan Yesus betul. Bukan karena dia tidak menyaksikan perbuatan Yesus yang ajaib. Bahkan mungkin dia juga ikut menikmati berkat dari Yesus. Bisa saja, tetapi dia memilih untuk mengeraskan hati, memilih untuk tetap tidak percaya. Berkatnya diterima, pribadinya ditolak. Orang-orang ini memang sengaja menutup hatinya. Bukan karena nggak pernah dengar kebenaran atau tidak mengalami kebenaran. Saudara-saudara, jadi jangan kecil hati ketika kita bersaksi. Ada kalanya kita sudah beritakan firman Tuhan, kita sudah bersaksi dengan tulus, dengan baik, kita sudah melayani orang, kita sudah membantu orang, kita sudah berbuat baik hanya karena kita didorong kasih Tuhan di hati kita untuk sesama. Lalu mereka menolak kita. Atau dua-duanya, bantuan kita ditolak dan kita juga ditolak. Atau salah satunya, bantuan kita diterima, kita ditolak. Ada kemungkinan seperti itu kan? Bisa jadi alasannya yang pertama ini, mengeraskan hati. Mengeraskan hati, memang tidak mau. Aku tidak mau. Dia sudah menetapkan pilihan, aku tidak mau percaya Yesus. Itu namanya mengeraskan hati. Ya, sudah tahu tetapi tidak mau tahu, itu mengeraskan hati. Dan yang kedua, alasannya kebencian. Kalau orang sudah benci, dengar berita apa saja, tetap aja nggak suka. Kalau orang sudah benci, kita lakukan hal baik apapun, tetap aja curiga, tetap aja nggak suka. Kita nggak lakukan apa-apa, dia nggak suka. Kita lakukan sesuatu yang baik, dia tidak suka. Karena orang benci, orang yang benci itu kan semua hal yang dilakukan, yang dia benci pasti dia kritik, dia tolak. Nyinyir aja bawaannya. Karena memang sudah benci. Kalau orang sudah benci dengan kita ngomong jujur, dia curiga. Kita ngomong kebenaran, apalagi dia tidak percaya. Kita mau traktir dia juga curiga. Takut kalau kita meracun dia. Gitu. Karena orang yang benci itu pikirannya sudah dikuasai hal-hal yang negatif tentang kita. Dia menghakimi kita. Tidak ada yang benar yang dia lihat dari kita. Walaupun secara pengetahuan dia tahu kita lakukan yang baik. Tetapi tetap aja dilihat dari sudut pandang yang negatif, yang buruk. Demikian juga orang-orang di masa itu. Mereka lihat betul bahwa kuasa Allah bekerja luar biasa lewat Yesus. Itu harusnya mereka percaya. Tetapi namanya benci itu yang membuat mereka tadi mengeraskan hati dan tetap menolak Yesus Kristus.
lebih baik satu orang mati tetapi bangsa kita selamat. Itu katanya, daripada seluruh bangsa kita binasa gara-gara satu orang. Dengan kata lain, imam besar Kayafas ini dalam kebenciannya memang menawarkan solusi. Mending dia mati. Kita nggak usah berpikir banyak, nggak perlu terganggu dengan kehadirannya. Saudara, kebencian itu biasanya akan mendorong seseorang pada kejahatan. Kalau orang benci, akhirnya memang puncaknya adalah berbuat jahat. Kebencian mereka akan Yesus akhirnya kan memuncak. Mereka akhirnya membunuh Yesus. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara, kalau orang membenci kita, baik pribadi kita atau karena kita beriman kepada Yesus Kristus, jangan mimpi untuk apapun yang kita katakan langsung diterima. Disitulah kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus menjamah hati orang-orang yang akan kita layani, yang akan mendengar kesaksian hidup kita. Bersaksi itu bukan sekedar berbicara, ini sebuah peperangan rohani. Karena kita sedang bekerja bersama Tuhan untuk merebut, untuk merampas jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh dosa, yang ditawan oleh iblis, yang hidupnya itu ditutupi dengan selubung yang begitu kuat, tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Keras hati luar biasa, itu sebuah peperangan rohani. Beda dengan kita cerita tentang gado-gado yang enak kepada orang lain. Itu hanya bicara soal selera, bicara pengetahuan. Tetapi ketika kita sedang bersaksi, kita sedang berbicara tentang Tuhan Yesus, kita bicara tentang kasih Tuhan, tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kita sedang masuk di medan peperangan rohani. Membutuhkan kuasa Roh Allah, membutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Karena ada kebencian, ada orang-orang yang mengeraskan hati akan menolak kita, merekayasa sedemikian rupa supaya akhirnya kita tidak memberitakan kabar baik. Ketika kita akhirnya tutup mulut gara-gara itu, kita berhenti berbuat baik kepada orang-orang itu, kita kalah. Iblis sudah berhasil menggagalkan semua kerinduan kita untuk mentaati amanat Tuhan. Kita gagal dalam proyek ilahi itu. Makanya jangan menyerah, lakukan lagi, lakukan lagi. Dan alasan yang ketiga biasanya terkait dengan soal jabatan, soal kepentingan pribadi, soal hal-hal yang sifatnya materi. Sebab kalau Yesus ini kan makin populer nih, makin populer. Sementara imam-imam, ahli Taurat, gitu, orang-orang yang melayani di bait Allah itu kan kehilangan pamor itu. Yesus lebih populer dari mereka. Mereka takut kalau akhirnya mereka ditinggalkan pengikutnya. Nah, kalau ditinggalkan pengikutnya, mungkin mereka berpikir persembahannya semakin berkurang di bait Allah. Mereka akhirnya juga menjadi kesulitan secara kebutuhan hari-harinya. Ada banyak selain jabatan, karena jabatan rohani pada masa itu sebagai imam, itu kan jabatan yang sangat terhormat. Jabatan yang bergengsi sekali di masyarakat. Itu yang mereka coba jaga. Mereka tidak rela kalau itu direbut oleh Yesus. Padahal sama sekali Yesus tidak ada niat untuk itu kan. Yesus hanya memberitakan kabar baik, hanya menyatakan kasih ilahi kepada setiap orang. Dia hanya melakukan hal-hal yang baik. Tetapi orang-orang ini coba mempertahankan. Mereka takut apa yang menjadi kebanggaan mereka itu direbut. Kita akan ketemu orang-orang seperti ini nih. Mengapa orang menolak kabar baik? Mengapa orang menolak pelayanan baik kita? Mengapa orang menolak cerita kita tentang kabar baik? Karena mereka takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kesempatan, takut kehilangan hal-hal materi yang sudah mereka nikmati
selama ini. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sepertinya dia orang yang beriman kepada Yesus, itu saja takut. Ketika mendengar temannya bersaksi, jangan bersaksi, nanti celaka kita dipecat, kita kehilangan job ini. Kalau kita menghina orang lain, bisa taruhannya seperti itu. Tetapi kan memberitakan kabar baik, berarti kabar baik. Apa alasannya dipecat? Alasannya kan tadi ya, ternyata ada yang mengeraskan hati yang memang benci dengan kita atau melindungi kepentingannya. Kita lakukan, tetapi memang tidak boleh menghina orang, tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh memaksa orang. Beritakan kabar baik. Sesuatu yang baik itu kan mestinya membuat orang itu senang mendengarnya. Dan memberitakan kabar baik itu kan diikuti dengan sikap yang baik, diikuti dengan perbuatan baik. Semuanya serba kebaikan yang dari Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan orang membenci. Mungkin secara keyakinan dia bisa berkata, oke, saya sih setuju dengan yang kamu ceritakan, tetapi maaf, saya tidak bisa ikut imanmu. Dalam satu kesempatan saya ngobrol dengan seseorang tentang hal itu. Karena dia sedang bergumul, apakah dia harus menikah dengan orang Kristen atau tidak. Dia punya keyakinan yang lain. Dalam obrolan itu saya langsung tanya, kamu boleh tanya, yuk kita sharing, apa yang jadi keberatanmu tentang iman Kristen? Semua pertanyaannya kemudian saya coba jelaskan. Sampai akhirnya saya kemudian berkata, setelah setengah jam kita ngobrol, saya bertanya, sekarang apakah masih ada yang jadi keberatan bagi kamu tentang iman Kristen? Dia berkata, tidak ada Pak, ternyata semuanya baik dan tidak seperti yang saya pikirkan atau dikatakan orang lain. Kalau begitu, apa alasannya bagi kamu untuk tidak membuat keputusan saat ini? Percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia lebih memilih mengeraskan hati. Bukan karena benci, kalau dia sudah nggak benci lagi, tapi mengeraskan hati dan melindungi kepentingan. Pak, kalau saya pindah iman, saya percaya Yesus, saya menjadi orang Kristen, mungkin saya akan dipecat dari pekerjaan saya. Saya takut, saya belum siap. Ada banyak orang seperti ini, butuh dukungan doa kita, butuh semangat dari kita. Dan kalau salah satu orang itu saudara perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta keberanian Tuhan, supaya saudara bisa jadi saksi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan sudah menyelamatkan manusia berdosa lewat penyalipan di atas kayu salib, dan itu karya yang selesai. Dan bagian kami sekarang adalah memberitakan, menceritakan tentang kasih yang sempurna itu, tentang kasih yang begitu agung, kasih yang mengubah kehidupan manusia berdosa menjadi anak-anak Allah, mengubah kehidupan manusia berdosa menjadi pribadi-pribadi yang baru, ciptaan baru. Kami bersyukur menjadi bagian dari rencana-Mu. Bapak, ampuni kalau selama ini karena kami takut ditolak orang, kami takut dibenci orang, kami menjaga reputasi kami. Akhirnya kami tidak mau bersaksi, kami tidak mau menyatakan iman kami kepada orang lain. Karena takut dengan berbagai alasan. Tetapi hari ini firman-Mu membebaskan kami bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Bahkan ketika kami melakukan sebaik-baiknya pun, dengan kata-kata yang begitu baik, dengan sikap yang begitu baik, masih ada kemungkinan orang menolaknya. Yesus yang begitu luar biasa, melakukan pelayanan yang begitu luar biasa, menyatakan kasih yang begitu luar biasa kepada Lazarus, kepada Maria dan Marta, itu pun ternyata masih banyak orang di masa itu menolaknya, karena mereka memilih untuk mengeraskan hati, karena mereka membenci, karena mereka melindungi kepentingan pribadinya.
Apalagi kami, kalau kami menghadapi penolakan-penolakan seperti itu, sebenarnya itu sebuah kesempatan kami boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami boleh menikmati keindahan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Itu sebuah kebanggaan, itu sebuah kehormatan luar biasa. Tuhan, penuhi keberanian di hati anak-anak-Mu yang melihat program ini. Tuhan, penuhi hati yang penuh belas kasihan ilahi terhadap orang-orang berdosa, terhadap orang-orang yang membutuhkan lawatan-Mu, yang membutuhkan kasih karunia-Mu. Berikan belas kasihan di hati saudara-saudara kami semua, dan biarlah mereka mulai dipenuhi dengan kerinduan untuk bisa menjangkau, bisa bersaksi, bisa melayani orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hidupnya berantakan. Dengan kasih ilahi, kami semua memberi diri untuk dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka semua. Keselamatan, pemulihan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Diberkati setiap orang ketika mereka memberitakan kabar baik dan ketika mereka memberi diri dipakai Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Saudara terus melangkah, bersaksi kepada Tuhan. Pasti apa yang kau tabur suatu saat ada yang bertumbuh dengan baik, dan saudara boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, dan harapan kami, doa kami selalu saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong Tuhan, saudara mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan senantiasa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.